Asa untuk Korps Adiaksa. Namanya bangkai, pasti beraroma busuk dan seperti peribahasa. Meski sudah disembunyikan secara terstruktur dan sistematis selama berpuluh tahun, bau bangkai pasti akan tercium juga akhirnya. Ironisnya, aroma tidak mengenakan itu kini bermunculan dari lembaga peradilan. Institusi yang mestinya menjadi harapan bagi masyarakat dalam meraih keadilan itu ternyata memperlihatkan perilaku busuk aparatnya. Pergerakan mereka juga sistematis. Setidaknya sudah ada 3 hakim, kuasa hukum, dan mantan pejabat di Mahkamah Agung atau MA yang terjerat dalam praktek busuk itu. Mereka telah bermufakat untuk membebaskan Gregorius Ronald Tanur atas kejahatan yang menewaskan Dini Sera Afrianti. 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, Heru Hanindoyo, Advokat Lisa Rahmat, dan mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung atau MA Zarof Rikar bersekongkol mengangkangi keadilan dan tanpa malu-malu membuat keputusan yang benar-benar di luar akal sehat. Mereka membebaskan terdakwa yang oleh jaksa dituntut 12 tahun penjara. Semua itu demi uang. Untuk kasus Ronald Tanur, Majelis Kasasi tidak sampai menanggalkan akal sehat dan nurani. Mereka tetap memvonis bersalah meski di bawah dari tuntutan jaksa. Ronald Tanur kini harus mulai menjalani tahanan sesuai vonis kasasi 5 tahun penjara. Dan dari proses yang berkembang, penyidik juga mendapati temuan yang luar biasa di luar akal sehat. Mereka menyita sekitar 20 miliar rupiah dari kediaman 3 hakim dan pengacara. Sedangkan dari Zarof Rikar, penyidik mendapati uang tunai dengan berbagai mata uang nyaris 920 miliar rupiah dan emas batangan 51 kilogram. Dari nilai sitaan saja, sudah tidak masuk akal bagaimana mungkin seorang pejabat di lingkungan penegak keadilan mampu mengumpulkan uang dengan nilai hampir 1 triliun rupiah itu dalam kurun 10 tahun. Itu pun masih sitaan berupa uang yang didapati penyidik di kediaman Zarof Rikar. Belum lagi uang hantu yang boleh jadi disimpan dalam berbagai bentuk dan di lokasi lain. Yang pasti, itu semua tidak dia masukkan dalam laporan harga kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebab, berdasarkan LHKPN pada 2021, Zarof mencatatkan harta miliknya senilai 51,5 miliar rupiah. Tentu tidak ada yang salah bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk memiliki harta. Dan sepanjang semua harta itu diraih dengan cara halal, tidak ada yang perlu disembunyikan dari LHKPN. Sehingga melihat harta gendut Zarof Rikar tentu membuat masyarakat geleng-geleng kepala. Dari besarannya uang yang disita, nilai itu lebih besar bila dibandingkan dengan harta beberapa koruptor yang sudah disita selama ini. Perilaku Zarof Rikar juga bertolak belakang dengan perjuangan sejumlah hakim yang terpaksa sampai mogok kerja lantaran tidak naik gaji selama 12 tahun. Di saat hakim ada yang harus terjerat pinjaman online atau pinjol demi memperjuangkan keadilan masyarakat, ternyata ada anggota keluarga besar MA yang meraih fulus dengan memperjualbelikan keadilan. Penyidik mendapatkan pengakuan kalau Zarof Rikar bukanlah pemain kemarin sore. Dia sudah terbiasa menjadi maklar kasus sekitar 10 tahun sebelum pensiun pada 2022. Sehingga Zarof mulai terbiasa membantu para pihak yang berperkara sejak 2012. Itu baru dari pengakuan yang diperoleh penyidik kejaksaan. Tidak tertutup kemungkinan aksinya sudah berlangsung jauh sebelum itu. Korps Adiaksa, jangan ragu untuk mengungkap jejaring Zarof Rikar dalam beraksi. Tidak mungkin perantara bekerja seorang diri. Maklar hadir karena memiliki jaringan. Mereka dianggap sebagai pihak yang memiliki akses ke hakim. Makanya, meski sudah berstatus pensiunan, Zarof Rikar juga mengaku sudah berkomunikasi dengan majelis hakim kasasi di kasus Ronald Tanur meski uang 5 miliar rupiah belum diserahkan. Mereka menjadi perantara antara pihak yang berperkara dan pemberi vonis.
Ketika praktek sebagai perantara melibatkan uang, bisa dipastikan ada yang tidak beres di situ. Entah karena ingin mempercepat, memperlama, memenangkan, atau mengalahkan pihak tertentu di satu perkara. Zaroff Ricard tentu memiliki seluruh catatan itu. Publik berharap dan mendukung dengan segenap daya kepada Kejaksaan Agung untuk tidak ragu, apalagi kendor, mengungkap jejaring mafia peradilan. Kembalikan lembaga peradilan sebagai harapan bagi masyarakat, bukan sebagai pasar bagi penjual beli keadilan.